ketenangan itu penting ya Mas. Jadi kalau menurut saya ketenangan itu penting. Jadi ya serius lah, itu orang-orang bilang ya kalau kita itu tidak stres itu penting gitu. Karena ya saya sebagai dokter kebetulan saya juga sedikit lah tahu bahwa oh ya memang stres itu menimbulkan kortisolnya meningkat, kemudian nadinya naik, kemudian juga sel-sel kita ini menjadi apoptosis ya, jadi kematian selnya kalau stres itu meningkat. Makanya kalau saya sendiri sih pekerjaan yang loadnya cukup tinggi, kadang-kadang cukup butuh waktu yang mepet-mepet itu, kemudian memanage stres itu penting. Jadi ya tentu kita menjadi sebagai orang yang beriman, bertuhan lah ya, kita bisa berserah diri pada Tuhan, itu saya kira satu hal yang penting ini semua keluarga. Karena kadang-kadang orang itu merasa tanpa dirinya itu kacau, itu kan buat stres. Kita perlu juga lah, bahwa menempatkan diri tidak menjadi yang super sekali gitu ya, supaya tidak stres. Ini kemudian di masa pandemi tentu kalau secara fisik ya samalah himbauannya ya, kita menjaga jarak, pakai masker gitu. Ya kesehatan itu ya olahraga, kemudian vitamin gitu. Antioksidan yang bagus memang yang besar dari anggur, tapi kan mahal gitu ya. Kan tomat itu orang desa juga bisa gitu kan. Kalau menurut saya ini saya ngomong begini, harapan saya biar orang-orang yang ada di desa, keluarga-keluarga yang menengah ke bawah ini tidak merasa berat lah. Jadi kalau makanya di pandemi ini ayolah kita belajar untuk tidak menyiksa diri gitu. Nasihatnya itu kan didiklah anak cucumu sesuai dengan zamannya, karena dia tidak lahir di zamanmu. Sehingga kita ini kalau ketemu anak cucu misalnya itu kan juga belajar bagaimana kita mendowngrade diri jadi orang tua itu untuk bisa membersamai anak itu. Karena sebetulnya tidak pernah kita sukses dalam mentransformasikan nilai-nilai luhur keluarga dan nenek moyang ini tanpa kita dekat pada anak dan istri dan keluarga. Saya memang bukan seniman, tapi saya penggemar seni saya itu. Jadi kalau misalkan ada kreasi-kreasi seni itu saya senang itu. Jadi ketika saya jadi bupati saya ciptakan itu, katakanlah ada tari angguk itu ya di Kulon Progo. Saya jadikan senam angguk. Jadi saya berkreasi untuk supaya kalau tari itu kan hanya untuk orang khusus, tapi ketika bisa dipakai orang banyak, orang bisa menikmati nilai-nilai luhur budaya bangsa kita dalam bentuk tari. Saya downgrade sedikit, kita jadikan senam itu. Saya undang profesor-profesor ahli senam, ahli tari, saya temukan, saya puas itu, senang untuk berkarya. Akhirnya ada senam namanya senam angguk gitu. Namanya Sendratari Sugro Subali gitu ya. Nah, kemudian kita create itu, ternyata juga bagus jadi Sendratari Sugro Subali, sehingga gua Kresgendo namanya itu saya buat Sendratari Sugro Subali yang dimainkan di situ gitu. Dan berkarya itu salah satunya adalah seni dan budaya. Jangan hanya bekerja. Kalau saya dikasih tugas, wah yuk gini, belanja alat kontrasepsi, harus sekian targetnya, itu bekerja. Tapi itu bukan berkarya. Tapi ketika kita menciptakan hal baru, itu berkarya. Jadi bagi saya senang dengan seni dan budaya, karena di dalam berkesenian dan berbudaya itu mudah untuk berkarya.